Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Yesaya 42 ayat 18 sampai ayat 25. Adapun tema yang akan kita renungkan dari Nas ini adalah mendengar perintah Tuhan. Kita akan memulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama dengan seksama membaca Nas kita kali ini. Terpampang di hadapan kita adalah Yesaya 42 ayat 18 sampai 25 yang saya ambil dari website alkitab.sabda.org, yaitu dari Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Selanjutnya mari kita renungkan bersama ayat-ayat pembimbing yang akan membantu kita di dalam kita merenungkan nas kita kali ini. Ayat-ayat pembimbing kita yang pertama adalah dari Roma 3 ayat 9 sampai ayat 12. Keempat ayat ini secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa semua orang, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun orang non-Yahudi, yang kalau di hari ini baik orang yang sudah kenal Tuhan Yesus maupun orang yang belum kenal Tuhan Yesus, semua orang itu ada di bawah kuasa dosa. Tidak ada satu orang pun dari semua orang itu yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang itu telah menyeleweng. Semua orang itu tidak berguna. Semua orang itu tidak ada yang berbuat baik. Semua orang itu tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Membawa konteks keempat ayat ini di dalam kehidupan kita di hari-hari ini, semua orang termasuk saya dan termasuk kita semua. Dengan pengertian yang jelas akan ayat-ayat pembimbing ini, mari kita renungkan bersama nas kita kali ini. Poin pertama yang akan kita renungkan dari nas kita kali ini adalah Israel, bangsa pilihan Tuhan, sedang berada di bawah kuasa dosa. Kata-kata berikut, orang-orang tuli, orang-orang buta, hambaku, utusan yang kusuruh, suruhanku, hamba Tuhan, engkau, Yakub, Israel, kita yang berada di Yesaya 42 ayat 18 sampai 20 dan ayat 24, sebagaimana penafsiran yang ada diacukan ke Israel, ke bangsa pilihan Tuhan. Ada apa dengan bangsa pilihan Tuhan ini? Israel melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Israel memasang telinga tetapi tidak mendengar. Israel tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Israel tidak mau mendengar pengajaran Tuhan. Israel telah berdosa terhadap Tuhan. Israel berada di bawah kuasa dosa. Lalu apakah yang terjadi pada Israel yang sedang berada di bawah kuasa dosa itu? Jawaban singkatnya berdasarkan nas kita kali ini adalah Tuhan mendisiplin Israel. Mari kita renungkan poin ini. Di Yesaya 42 ayat 21 dan ayat 22 secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, dua ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa demi penyelamatannya yang ditafsirkan sebagai demi menyelamatkan Israel, Tuhan telah berkenan memberi pengajarannya yang besar dan mulia
kepada Israel, yang ditafsirkan sebagai Tuhan mendisiplin Israel. Bentuk pendisiplinan itu termasuk Tuhan mengizinkan Israel untuk dijarah dan dirampok. Tuhan mengizinkan Israel terjebak dalam geronggang-geronggang, dalam ruang-ruang bawah tanah. Tuhan mengizinkan Israel disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Tuhan mengizinkan Israel menjadi jarahan. Tuhan mengizinkan Israel menjadi rampasan. Demikianlah Tuhan mendisiplin Israel, bangsa pilihan Tuhan sendiri. Mengapa? Karena Israel tidak mendengar perintah Tuhan, sehingga Israel jatuh di bawah kuasa dosa. Di hari-hari ini, bangsa pilihan Tuhan itu ditafsirkan sebagai pengikut-pengikut Kristus yang saya imani, termasuk saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini. Singkat kata, melalui renungan kita kali ini, Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk mendengar perintah Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan. Nas kita kali ini juga menunjukkan kepada kita bahwa jika kita tidak mendengar perintah Tuhan, maka kita pasti akan jatuh di bawah kuasa dosa. Nas kita ini menunjukkan pula kepada kita, jika kita jatuh di bawah kuasa dosa, Tuhan pasti mendisiplin kita. Sebagaimana Tuhan mendisiplin bangsa pilihannya. Memahami poin-poin penting dari renungan kita akan mendengar perintah Tuhan ini, mari kita tutup renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan beberapa poin tambahan namun penting berikut. Poin tambahan pertama yang akan kita renungkan adalah Israel tidak insaf jika semua orang ada di bawah kuasa dosa. Jika semua orang berdosa, sebagaimana ayat-ayat pembimbing kita Roma 3 ayat 9-12 tadi menunjukkan, artinya Israel pun tidak lepas dari berada di bawah kuasa dosa. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan mendisiplin Israel dengan begitu berat? Jawabannya ada di Yesaya 42 ayat 25 yang secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada menunjukkan kepada kita bahwa Israel tidak menginsafi dosa-dosanya kepada Tuhan. Israel tidak memperhatikan, Israel tidak peduli akan dosa-dosanya kepada Tuhan. Bahkan setelah Tuhan mendisiplin mereka, Israel tetap tidak menginsafi dosa-dosanya. Israel tetap tidak peduli dengan dosa-dosanya. Lalu berdasarkan nas kita ini, sebenarnya apakah yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap Israel? Jawaban singkatnya adalah Tuhan menghendaki Israel untuk mendengar perintah Tuhan, termasuk Tuhan menghendaki Israel untuk bertobat. Untuk merenungkan poin ini lebih dalam, mari kita renungkan ayat-ayat pembimbing berikut. Ayat pembimbing pertama adalah Yohanes 6 ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Salah satu penafsiran dari kata insaf adalah orang yang insaf itu, satu, menyadari kesalahan, dosa yang dilakukan terhadap Tuhan. Dua, memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan, dosa
yang dia lakukan kepada Tuhan. 3. Kembali datang kepada Tuhan. Kembali datang kepada Yesus. Ayat 44 ini secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita hanya Bapa yang mengutus Yesus melalui Roh Kudus-Nya yang dapat membawa kembali seseorang ke Tuhan, ke Yesus, yang dapat menginsafkan seseorang. Ayat pembimbing selanjutnya adalah dari Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Secara tersurat dan tersirat dan dari penafsiran yang ada, ayat 8 ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dapat menginsafkan dunia, yang dapat menginsafkan Israel, yang dapat menginsafkan umat Tuhan yang berdosa, yang berada di bawah kuasa dosa, hanyalah Ia, hanyalah Roh Kudus Tuhan. Hanya Roh Kuduslah yang dapat menyadarkan seseorang akan kesalahan, akan dosa yang dilakukan orang itu terhadap Tuhan. Hanya Roh Kudus yang dapat membuat orang yang berdosa itu memohon ampun kepada Tuhan atas kesalahan, atas dosanya. Hanya Roh Kudus yang dapat membuat orang yang berdosa itu kembali datang kepada Tuhan, kembali datang kepada Yesus. Satu lagi ayat pembimbing kita adalah dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan ayat 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran yang ada, kedua ayat ini dapat diaplikasikan ke poin yang sedang kita bicarakan ini, yaitu mengenai insaf sebagai berikut. Seseorang yang diinsafkan, dia harus diajar, dia harus dinyatakan kesalahannya, dia harus diperbaiki kelakuannya, dia harus dididik dalam kebenaran, dia harus diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, yang mana bagi umat Tuhan, hal-hal ini hanya dapat dilakukan melalui firman Tuhan. Di dalam konteks pembicaraan kita, kita dapat menyimpulkan bahwa Roh Kudus Tuhan mempergunakan firman Tuhan untuk menginsafkan orang-orang yang berada di bawah kuasa dosa. Berdasarkan ayat-ayat pembimbing ini, mari kita renungkan lebih dalam nas kita, khususnya Yesaya 42 ayat 24. Khususnya kalimat, sebab kepadanya kita telah berdosa dan orang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjuknya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Kata pengajarannya ditafsirkan pula sebagai firman-Nya, sebagai perintahnya. Jika umat Tuhan Israel tidak mau mendengar pengajarannya, tidak mau mendengar firman Tuhan, maka tidak mungkin umat Tuhan itu bisa diinsafkan. Karena sebagaimana ayat-ayat pembimbing kita menunjukkan, hanya firman Tuhan sajalah yang dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk menginsafkan umat Tuhan. Dengan demikian, yang dikehendaki oleh Tuhan
untuk dilakukan oleh umatnya adalah agar umatnya selalu mendengar pengajaran-pengajaran Tuhan, selalu mendengar firman-firman Tuhan, selalu mendengar perintah-perintah Tuhan, sehingga dengan demikian umatnya selalu dapat diinsafkan oleh Roh Kudus Tuhan setiap saat umatnya itu jatuh di bawah kuasa dosa. Mengetahui dengan jelas semua poin yang sudah kita renungkan tadi, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Kita akan memulai renungan akan penerapan ini dengan kita merenungkan Yesaya 42 ayat 18. Dengarlah hai orang-orang tuli, pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada. Berdasarkan ayat 18 ini, kita dapat memahami bahwa kata mendengar di dalam tema kita kali ini, mendengar perintah Tuhan, lebih luasnya adalah mendengar dan memandang dan melihat perintah Tuhan. Dan kata mendengar yang disetarakan dengan memandang, dengan melihat ini, termasuk satu, memasukkan ke dalam pemikiran seseorang akan apa yang didengar, yang dipandang, yang dilihat oleh orang termaksud. Dua, mengerti akan apa yang didengar, yang dipandang, yang dilihat oleh orang termaksud. Ketiga, menghidupi akan apa yang didengar, yang dipandang, yang dilihat oleh orang termaksud. Dengan menggabungkan Yesaya 42 ayat 18 dengan Yesaya 42 ayat 24, kita dapat menafsirkan bahwa mendengar, memandang, melihat yang seperti ini ditujukan, diajukan kepada pengajaran Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan. Mengetahui bahwa Roh Kudus menginsafkan seseorang mempergunakan firman Tuhan, perintah Tuhan, pengajaran Tuhan, Alkitab, maka berdoalah dengan kusuk setiap hari, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan memampukan dan membuat kita, memperalat kita, yaitu orang-orangnya Tuhan yang sudah lahir baru, pengikut-pengikut Kristus, untuk melakukan, menghidupi, termasuk mendengar, membaca, mengerti, melakukan dengan taat firman Tuhan setiap hari, memohon ampun dan bertobat setiap kali kita tidak menghidupi firman Tuhan dari hari lepas hari. Perwujudan dari penerapan renungan firman Tuhan kali ini termasuk kita membaca, mendengar firman Tuhan setiap hari dengan konsisten, mengerti akan firman Tuhan yang kita baca itu, dan atas urapan dari Roh Kudus Tuhan, melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita mengerti itu. Kita mentaati perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan Tuhan sebagaimana yang Tuhan firmankan melalui Alkitab setiap hari dengan konsisten. Dan pada saat kita belum berhasil menghidupi kedua poin di atas, bertobatlah. Lalu dengan tidak jemu-jemunya kita berdoa dan mengulang dan mengulang dan mengulang kedua poin di atas. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini. Saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Yesus
yang sudah lahir baru menghidupi firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.